Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you do like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video ini. Guys, di video kali ini saya pengen kasih update ya seputaran pergerakan dari Bitcoin, terus juga tadi ada Ethereum ya, suddenly dia menguat ya, flip ya. Untuk si Bitcoin sendiri ada potensi kita kembali terkoreksi guys, karena kita terreject oleh exponential moving average 21, 34 dan 55. Plus di sini kalau misalkan saya boleh tambahkan, sebenarnya kita bisa dibilang membentuk semacam chart pattern ya, atau dikenal dengan descending broadening wedge pattern. Dan posisinya kalau misalkan seperti ini guys ya, basically descending broadening wedge pattern itu merupakan sebentar nih ya, umumnya merupakan pola reversal ya, atau bullish reversal pattern atau bullish continuation pattern, itu bisa juga. Dan I think so, saat ini kondisi kita lagi ngetes di kisaran area tersebut. Lalu seperti yang kita lihat guys ya, di sini kita mungkin akan berada di kisaran area 61,8% untuk potential supportnya dia. Dan satu hal lagi yang ingin saya highlight adalah kita saat ini berpotensi membentuk yang namanya double bottom guys. Oke. Nah, pada posisi market saat ini, I think kita membentuk semacam double bottom. Jadi kalian bisa lihat di sini posisinya ya. Ini ada kemungkinan double bottom dan dengan kondisi neckline berada di kisaran area ini ya. Jadi kalau misalkan dia berhasil break di kisaran area ini atau 48.400-an something ini ya, dia mungkin akan kembali tertahan di kisaran 49.000 ini ya. Jadi paling saat ini posisinya saya bisa bilang atau saya bisa katakan demikian. Namun kalau misalkan situasinya di luar ekspektasi kita, yang terjadi adalah dia break terhadap area 61,8%, maka kita bisa kembali ke skenario yang ABCD ABCD pattern ya, atau ABCD corrective pattern. Oke. Itu untuk Bitcoin. Dan posisinya sekarang kalau kita ngeliat guys ya, Bitcoin dominance ini drop guys. Dropnya sangat signifikan, bahkan dia langsung sampai drop kisaran area 42,58 dolar. Di sini saya tandai dengan Fibo 1272 ya, menggunakan Fibonacci extension pada kisaran area ini guys. Oke. Dan kondisinya kalau misalkan seandainya dia terreversal atau terrebound dari kondisi ini, mungkin kita akan melihat ada weakness terhadap beberapa altcoin tertentu, karena kita lihat hari ini ada banyak altcoinnya yang suddenly tiba-tiba menguat signifikan, seperti misalkan Solana sih masih sih anyway. Lalu di sini juga ada beberapa seperti Polkadot ya. Tadi aku kira Polkadot tuh mengalami penguatan signifikan. Reef itu masih sideways, nggak kemana-mana, terdampak oleh Bitcoin dominance yang melemah. Lalu Rune di sini kemungkinan dia lagi ngetes kisaran area bawah dari symmetrical triangle, oke. Dan ya. Nah, so far hari ini yang pengen saya bahas itu sebenarnya lebih ke arah token Alice sih. Untuk Ethereum saya cuma pengen sharing sedikit aja. Setelah kita breakout dari si range atau sideways ini, ada kemungkinan kita membentuk semacam ini ya, ascending channel guys. Oke. Ini saya extend sedikit. Yap, kurang lebih seperti itu. Jadi ada kemungkinan si Ethereum ini akan cenderung condong menguat ya, sambil membentuk ascending channel untuk Ethereum. Oke, sekian update-nya untuk beberapa token pilihan ya. Lalu di sini ada Alice yang akan kita berikan update secara keseluruhan, dan kita akan mulai dari time frame daily-nya terlebih dahulu. Oke. Nah, before saya masuk ke dalam pembahasan Alice-nya, saya pengen kasih tahu dulu ke teman-teman kenapa sih akhirnya saya putuskan bahas Alice gitu ya. Pada tanggal 31 Agustus ya, my neighbor Alice itu confirm merilis playable test version ya, test version dimana akhirnya kita bisa tes main game ya. Terus di sini sebenarnya tujuannya sih untuk alpha testing aja atau buat testing aja. Nanti kalau misalkan udah dimainkan itu, kalau nggak salah siapapun yang main wajib, kalau nggak salah ya, antara wajib atau kalau misalkan dia submit kayak semacam feedback, saya lupa tadi di sebelah mana ya bacaannya. Ya ini ya, pokoknya intinya tes sampai tanggal 30. Nanti setelah itu kita sebagai pemain itu bisa memberikan submit ya terhadap kekurangan atau apa yang mungkin diperlukan si Alice untuk kemudian di upgrade kembali. Nah, oleh karena itu ini satu reason yang kenapa saya putuskan untuk bahas Alice. Seperti yang kalian tahu di channel saya beberapa saat lalu itu kita sempat ada pembahasan Alice, dan bahkan kita bahas Alice itu pada saat market itu masih di kisaran 6 dolar ya. Saya waktu itu sampaikan salah satu potensi kripto yang bisa menjadi penggerak NFT gaming juga. Mungkin salah satu reason awalnya adalah karena ini adalah salah satu kripto yang menguatnya itu sampai ribuan persen waktu pertama kali launching ya, which means dia memang masih punya potensi. Dan so far kalau misalkan kita ngelihat dari time frame daily, nothing yang bisa saya katakan, karena
simple ini adalah resistance yang sangat kuat, which means kalau kita break dan successfully close di atas area tersebut, ini bisa memberikan kita potensi penguatan Alice cukup signifikan sampai ke area yang bahkan kalau saya tandai menggunakan Fibonacci retracement itu ada di kisaran 161,8% atau new all time high ya, melewati all time high yang sebelumnya. Oke. Nah, cuman memang obstacle-nya saat ini seperti yang teman-teman lihat, ini adalah resistance yang sangat kuat, which means memang kita perlu sabar sedikit untuk nunggu dia nge-break di kisaran area tersebut, barulah kita bisa mendapatkan konfirmasi yang jelas. Nah, kalaupun teman-teman istilahnya mau melakukan transaksi yang sifatnya spekulasi, ini pun sekarang kita sudah berada di kisaran area resistance yang sebetulnya cukup kuat ya, nahan pergerakan Alice sebelumnya. Dan kalian lihat sendiri before this kita pun ketahan di situ. Sekarang posisinya kita lagi tes terhadap level supportnya, dan kalau misalkan break terhadap level tersebut, I think kita masih bisa ngetes ke kisaran exponential moving average 21 ya. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah tren terhadap pergerakan Alice ini bisa dikatakan cukup kuat ya, cukup strong, which means kalau misalkan tes terhadap exponential moving average 21 pun terjadi, menurut saya itu sangat wajar dan bisa memberikan indikasi positif jika kita mampu bertahan di atas area tersebut. Nah, itu paling sesaat untuk Alice ya guys. Nah, tambahan untuk Alice adalah di time frame 4 jamnya. Oke. Pertama, kemarin market itu membentuk semacam ya, kita bisa bilang ini kayak semacam rectangle ya. Lalu dia terjadi break atas level bawahnya, dan sekarang posisinya itu kita lagi ngetes di kisaran area Fibo 61,8% di harga kurang lebih kisaran $18 ya. Ditarik dari mana? Saya tarik dari swing high dia, swing low-nya dia ya, ke kisaran area swing high-nya dia. Dan kenapa saya tariknya di sini bukan di sini ya? Karena maksudnya kalau bagi saya saat ini posisi yang dikonsider oleh saya itu adalah ini adalah false break ya. Which means sebenarnya area base-nya kita itu adalah di kisaran area ini ya. Nah, sementara kita ketahan di kisaran area tersebut, dan I think saat ini kita sedang ngetes di kisaran Fibo 61,8% atas time frame 4 jam. Nah, yang kurang baik adalah tampak kita di sini sudah terbreak terhadap area kurang lebih exponential moving average ya, baik itu 21, 34 dan juga 55. Ada kemungkinan pressure itu akan berlanjut. Nah, untuk informasi kalau misalkan menurut saya pribadi ya teman-teman, saya mengconsider area ini sebagai area yang berpotensi di mana big fund itu bisa masuk terhadap market ya. Reasonnya kenapa? Sebenarnya simple, karena terakhir ini adalah resistance yang di break oleh dia ya successfully, dan since then kita belum create yang namanya higher high unless teman-teman consider ini sebagai higher high, which is I don't. Kenapa? Karena simply ini adalah false break ya. Kalau misalkan dia create higher high, dia wajib create base di kisaran area tersebut sebelum dia either melanjutkan penguatan atau dia drop kembali untuk ngetes kisaran area-area seperti support yang sebelumnya. Oke. Nah, untuk Alice kurang lebih sebenarnya gambarannya seperti itu guys ya. Yang saya pribadi lihat saat ini perhatikan adalah potensi Alice terhadap test game yang tadi sempat saya mention ya. Karena seperti yang kita tahu sebelumnya, rally yang dieksekusi oleh Alice ini pada dasarnya disebabkan oleh release game dia ya, yang sifatnya waktu itu hanya siram-siram tanaman guys. Jadi kayak Shopee siram tanaman ya. Itu aja udah ngebuat si Alice ini nge-pump cukup signifikan sampai kisaran area terakhir di $23, dan itu which means balik lagi ke resistance yang memang benar-benar kuat menahan pergerakan Alice. So kalau misalkan kita di sini ngelihat ada koreksi, itu wajar ya, wajar sekali. Nah, menurut saya yang kurang wajar itu which means probabilitasnya mungkin akan sedikit lebih kecil ya, yaitu ketika test version dan ternyata gamenya oke, tapi harga Alice itu drop ya, bahkan melewati kisaran area high sebelumnya, atau misalkan kisaran area ini gitu ya. Saya pikir itu unlikely terjadi, dan ya menurut saya sih pribadi skenario yang lebih saya pegang saat ini adalah skenario untuk bullishnya ya. Kenapa demikian? Selain daripada itu, kalian juga bisa lihat di sini ya, ada semacam cup ini ya, cup pattern ya. Cup pattern itu sebenarnya simply transisi antar market dari yang sebelumnya create lower high lower low, sekarang berubah menjadi higher high higher low higher high higher low, dan sampai hari ini pun kita masih berada di dalam teritori higher high dan potential higher low-nya dia. Jadi kalau misalkan ini terjadi breakout, I think could be a very good opportunity untuk dimanfaatkan untuk kita dalam swing trade atau untuk jangka panjang. Balik lagi, this is not a financial advice, disclaimer on ya teman-teman. Make sure kalian
bijaksana dalam menggunakan informasi di video ini, dan I'll see you guys again in the next update. Thank you very much. Cheers.